Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Nita Putri Puspitasari dengan NPM 60123210061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai psychological framework pada mata kuliah psikologi bisnis. Jadi yang pertama itu framework ini menjelaskan gimana sih bisnis dan psikologi itu bisa saling terkait dengan erat. Dan intinya hakikat bisnis itu adalah untuk mengelola manusia dan lingkungannya. Jadi keberhasilan organisasi gak cuma diukur dari profit, tapi juga dari bagaimana keberhasilan organisasi itu membangun kesejahteraan psikologis, budaya organisasi yang sehat, serta keberlanjutan jangka panjang. Yang pertama, framework ini ada dari pemahaman bahwa manusia itu tidak pernah berdiri sendiri. Jadi individu itu hidup dalam berbagai lapisan seperti keluarga, organisasi, masyarakat, hingga negara. Ada prinsip penting yang biasanya kita kenal dalam suatu budaya Sunda, yaitu silih asih, silih asah, silih asuh, yang berarti saling menyayangi, mengasah, dan membimbing. Prinsip ini pada akhirnya menggambarkan bahwa manusia itu tumbuh bersama manusia yang lain. Sebaliknya, egoisme dari kelompok dan sikap eksklusif justru dapat menghambat kemajuan suatu organisasi maupun suatu bangsa. Karena itu, filosofi dasar dalam framework ini merupakan bisnis yang seharusnya dijalankan dengan orientasi pada manusia, kolaborasi, dan pemberdayaan. Selanjutnya ada strategic direction capital. Jadi komponen pertama adalah arah dan tujuan besar organisasi yang mencakup dari filosofi dan nilai-nilai dasar, visi dan misi, tujuan bisnis, dan target. Dan yang paling penting adalah strategic intent. Jadi strategic intent itu beda dari perencanaan strategik yang biasa. Strategic intent itu bukan sekedar analisis SWOT untuk kondisi pada saat ini, tetapi merupakan tujuan besar jangka panjang yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Ada 3 sifat utama dari strategic intent itu sendiri. Yang pertama ada sense of direction, yaitu memberikan arah jangka panjang. Yang kedua ada sense of discovery atau mendorong eksplorasi cara bersaing yang unik. Yang ketiga ada sense of destiny, yaitu membangkitkan ketertarikan emosional dari seluruh anggota organisasi. Yang mana berarti faktor psikologi itu sudah berperan sejak awal, karena strategi harus bisa memberikan motivasi dan melibatkan orang-orang. Selanjutnya ada organizational capital atau OCR, yaitu hal ini dilakukan setelah arah sudah ditentukan. Jadi organisasi ini sangat membutuhkan organizational capital atau modal organisasi yang mencakup kepemimpinan dan gaya manajemen, yaitu bagaimana pemimpin dapat menginspirasi dan mengarahkan. Yang selanjutnya budaya organisasi, yaitu adanya nilai, norma, dan iklim kerja sehari-hari. Yang selanjutnya ada infrastruktur dan teknologi manajemen, yaitu sistem dan alat kerja yang mendukung. Yang selanjutnya ada manajemen pengetahuan dan informasi, yaitu bagaimana si organisasi ini dapat mengelola data dan pengetahuan untuk mengambil suatu keputusan. Yang terakhir ada modal organisasi yang berfungsi sebagai mesin yang dapat menggerakkan strategi agar benar-benar berjalan di lapangan. Selanjutnya ada human capital atau HCR, yaitu yang berfokus pada pengembangan kompetensi di berbagai level seperti kompetensi individu yang melibatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap, selanjutnya ada kompetensi tim, yaitu ada kolaborasi, komunikasi, dan sinergi. Yang terakhir ada kompetensi dari organisasi, yaitu kemampuan organisasi secara keseluruhan untuk adaptif. Yang selanjutnya ada kompetensi sosial dan lingkungan, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Jadi kunci di sini adalah recurring competencies, yaitu kompetensinya harus terus diperbarui. Jadi bukan hanya sekali dilatih lalu berhenti. Yang selanjutnya ada bisnis proses. Bisnis proses sendiri mencakup dari perencanaan usaha dan model bisnis, desain pekerjaan, strategi eksekusi, key performance indicator atau KPI, dan sistem umpan balik. Proses bisnis ini merupakan jembatan antara modal manusia dan modal dari organisasi dengan hasil nyata yang nantinya ingin dicapai. Selanjutnya ada business result dan impact.
Jadi ini tuh hasil yang diharapkan dari semua yang telah dilakukan, seperti produktivitas meningkat, kesejahteraan psikologis atau well-being, dan kebahagiaan karyawan tuh dapat tercapai. Keberlanjutan bisnis juga dapat terjaga, bukan hanya profit dalam jangka pendek. Jadi framework ini menekankan keseimbangan antara kinerja ekonomi dan kesejahteraan manusia. Feedback dari hasil juga akan kembali untuk memperbaiki arah strategi, modal organisasi, dan modal manusia. Yang terakhir ada implikasinya bagi individu itu, framework bisa mendorong pengembangan kompetensi, motivasi, dan well-being. Bagi organisasi sendiri, framework itu dapat membantu membangun budaya sehat, kepemimpinan adaptif, dan inovasi berkelanjutan. Bagi masyarakat, framework itu dapat mendukung tanggung jawab sosial dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi semua ini alasan mengapa sering dikatakan business is psychology and psychology is business. Sekian penjelasan mengenai framework dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.